Dayak, Malaysia harus bubar jika tetap larang non-Islam sebut kata Allah. Peter John Jaban, Panglima Ribut tokoh masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak menegaskan Federasi Malaysia harus dibubarkan terlebih dahulu. Alasan pembubaran Federasi Malaysia di mana negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak harus menjadi dua negara berdiri sendiri sesuai anjuran Presiden Indonesia Soekarno 17 Agustus 1945 hingga 22 Juni 1966. Jika sebutan kata Allah, Baitullah rumah Tuhan dan sholat ibadat tetap dilarang bagi umat non-muslim. Jangan main-main dengan kami orang Dayak. Sabah dan Sarawak harus memisahkan diri dari Federasi Malaysia apabila tetap dilarang, kata Peter John Jaban ketika dikonfirmasi dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pada Sabtu. Peter John Jaban menanggapi channel News Asia pada Selasa melaporkan pemerintah Federasi Malaysia melakukan banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Malaysia pada Senin, di mana ditegaskan umat non-muslim di Malaysia boleh menggunakan kata Allah, Baitullah, rumah Tuhan, dan sholat ibadat. Alasan banding Federasi Malaysia demi menjaga kondusivitas masyarakat karena sudah sejak lama kata Allah, Baitullah, dan sholat menjadi hak eksklusif umat Islam sebagai agama negara di Federasi Malaysia. Karena itu non-Islam tetap dilarang menggunakan kata Allah, Baitullah, dan sholat. Menurut Peter John Jaban, tawaran otoritas yang berwenang untuk segera melakukan dialog dengan komunitas masyarakat Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha menjadi tidak ada artinya selama sekali ketika pemerintah Federasi Malaysia telah mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Malaysia pada Senin. Diungkapkan Peter John Jaban, sebutan kata Allah, Baitullah, dan sholat sudah sangat lama digunakan masyarakat Nasrani, Katolik, dan Kristen di negara-negara Arab di Timur Tengah sebelum agama Islam masuk ke kawasan Asia Tenggara termasuk ke Malaysia. Peter John Jaban melihat pemerintah Federasi Malaysia seakan menutup mata terhadap sejarah peradaban masyarakat global, terutama tentang sejarah kehadiran agama Samawi ke Asia Timur, termasuk ke Indonesia dan Malaysia. Menurut Peter John Jaban, larangan sebutan kata Allah, Baitullah, dan sholat seiring dengan praktik Islamisasi kalangan suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah dari pemerintah Federasi Malaysia. Langkah pemaksaan kehendak supaya orang Dayak masuk agama Islam telah menimbulkan konflik sangat sensitif di kalangan orang Dayak di Sabah dan Sarawak. Kondisi itu sewaktu-waktu bisa menumbuhkan semangat merdeka, memisahkan diri dari Federasi Malaysia, kata Peter Jaban. Menurut Peter Jaban, ada perbedaan pelayanan pemerintah terhadap suku Dayak yang sudah memeluk agama Islam dengan suku Dayak yang tidak ingin masuk Islam. Di negara bagian Sarawak, orang Dayak yang sudah memeluk Islam diberi kepercayaan penuh dalam memobilisasi masyarakat sesuku dalam hal-hal tertentu. Di antaranya diberi kepercayaan mengatur subsidi rutin dari pemerintah negara bagian Sarawak dalam ritme kehidupan masyarakat Dayak yang hidup di rumah betang, yakni rumah memanjang tiang panggung. Di Sabah, menurut Peter Jaban, pihak imigrasi Federasi Malaysia melakukan pembiaran terhadap pendatang ilegal beragama Islam dari Sulu, Mindanao, Filipina. Mereka malah diberi legalitas agar memenangkan partai politik berhaluan Islam. Hal itu dilakukan untuk meredam dominasi kalangan politisi suku Dayak yang bukan beragama Islam. Hal ini sudah berkali-kali diprotes tapi tidak diindahkan. Belum lagi sistem bagi hasil pertambangan minyak bumi yang melanggar perjanjian saat Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia terhitung 16 September 1963, ujar Peter Jaban. Diungkapkan Peter Jaban, di era keterbukaan sekarang, praktik Islamisasi di Sabah dan Sarawak akan membuka mata kalangan suku Dayak untuk segera meninjau kembali untung dan ruginya untuk tetap bergabung dengan Federasi Malaysia. Belum lagi bicara masalah hak-hak masyarakat Dayak terhadap tanah adat yang sama sekali tidak dipedulikan lagi. Setiap tanah adat kalangan suku Dayak diambil begitu saja, tanpa ada proses negosiasi dan tanpa ada proses ganti rugi, ungkap Peter Jaban. Peter Jaban mengingatkan pemerintah Federasi Malaysia untuk menghargai hak-hak penduduk suku Dayak sebagai penduduk asal atau penduduk asli, sebagaimana Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 61 295 tanggal 13 September 2007, di mana dari 46 pasal diantaranya menggariskan masyarakat adat termasuk suku Dayak berhak mempertahankan identitas budayanya, juga berhak mempertahankan tanah adat dan berhak menentukan haluan politiknya. Pemerintah Federasi Malaysia melakukan langkah represif di dalam membendung berbagai bentuk kekhawatiran masyarakat di Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Mahathir Mohamad menuding Asosiasi Sekolah Cina di Malaysia yang menolak mata pelajaran kaligrafi akan dianggap memicu sentimen rahasial.
Menurut Mahathir, Asosiasi Komite Sekolah Cina Bersatu Malaysia, yang memicu sentimen rasial dapat dikenai hukuman. Federasi Malaysia terancam bubar akibat polemik kata Allah, Sarawak, dan Sabah minta pisah. Negara Federasi Malaysia terancam bubar gara-gara polemik menyusul keputusan penggunaan kata Allah oleh umat non-muslim diperbolehkan Pengadilan Tinggi Malaysia. Adalah Peter John Jaban, Panglima Ribut, tokoh masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak menyebutkan Federasi Malaysia harus dibubarkan terlebih dahulu. Jangan main-main dengan kami, orang Dayak. Sabah dan Sarawak harus memisahkan diri dari Federasi Malaysia apabila tetap dilarang, kata Peter John Jabat melansir suara Pemret Kalbar pada Sabtu. Peter John Jabat menanggapi Channel News Asia pada Selasa melaporkan pemerintah Federasi Malaysia melakukan banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Malaysia pada Senin, di mana ditegaskan umat non-muslim di Malaysia boleh menggunakan kata Allah, Baitullah, rumah tangga, dan sholat ibadat. Bahkan Sultan Johor Ibrahim Iskandar melansir Channel News Asia mendukung keputusan pemerintah federal untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan yang membatalkan larangan resmi yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan mengizinkan non-muslim di negara itu untuk menggunakan Allah untuk merujuk pada Tuhan. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk umat non-muslim menggunakan Allah dalam publikasi keagamaan untuk tujuan pendidikan, mencabut larangan yang telah ditetapkan dari tahun 1986. Seorang hakim memutuskan larangan itu tidak konstitusional karena konstitusi Malaysia menjamin kebebasan beragama. Namun, pemerintah mengajukan gugatan ke pengadilan banding dengan mengatakan tidak puas dengan putusan tersebut. Saya meminta pemerintah federal untuk melanjutkan banding dalam proses ini. Bahkan, saya akan mengarahkan Dewan Agama Islam Johor untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan memberikan dukungan untuk upaya banding, ujar Sultan dalam sebuah pernyataan yang diposting di halaman Facebooknya pada Kamis kemarin. Nama Allah diberikan olehnya dan tidak berasal dari akar kata apapun, tetapi istilah khusus yang mengacu pada Allah, Tuhan yang disembah oleh umat Islam, tulisnya. Sultan yang merupakan pemimpin Islam di Johor mengatakan bahwa kepekaan Muslim serta kesepakatan kehidupan multiras dan multi agama harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Penguasa itu mengatakan dia sedih dengan bagaimana istilah Allah digunakan untuk merujuk pada Tuhan yang tidak disembah oleh Muslim, karena dia khawatir hal itu dapat memicu kontroversi dan menimbulkan kesan buruk pada kerukunan di antara orang-orang di Johor. Sultan juga mengutip fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian Johor pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan kata Allah oleh non-muslim tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, dan dilarang. Di Johor, kami juga memiliki pengendalian dan pembatasan perkembangan agama non-muslim, pemberlakuan 1991 yang melarang penggunaan kata-kata yang disediakan khusus untuk muslim dan tidak dapat digunakan oleh non-muslim kecuali dalam keadaan di mana diizinkan oleh hukum, katanya. Pihak berwenang Malaysia telah lama berargumen bahwa mengizinkan non-muslim menggunakan kata Allah dapat membingungkan dan membujuk muslim untuk pindah agama. Kasus tersebut bermula 13 tahun lalu ketika petugas menyita materi keagamaan dalam bahasa Melayu lokal dari seorang wanita Kristen di Bandara Kuala Lumpur yang berisi kata Allah. Wanita bernama Jill Ireland Lawrence Bill kemudian mengajukan peninjauan kembali terhadap Menteri Dalam Negeri dan pemerintah Malaysia. Dia juga meminta pengakuan resmi atas hak konstitusionalnya untuk menjalankan agamanya dan non-diskriminasi berdasarkan artikel yang relevan dari konstitusi negara. Pengadilan Tinggi memutuskan pada tahun 2014 bahwa Kementerian Dalam Negeri salah karena menyita materi agama dan memerintahkannya untuk dikembalikan kepada Jill Ireland. Pada 2015, Pengadilan Banding mengirim kedua masalah konstitusional tersebut kembali ke Pengadilan Tinggi untuk disidangkan. Kasus tersebut disidangkan oleh Pengadilan Tinggi pada tahun 2017, tetapi pengumuman keputusan tersebut ditangguhkan beberapa kali hingga 10 Maret.